Gimana caranya untuk kita bisa menang dalam persaingan? Sebagian orang akan menjawab, ya kita harus temukan cara baru, produk yang lebih baik, layanan lebih baik untuk bisa mengalahkan pesaing dong, Pak. Ternyata itu salah. Bukan strategi yang baik. Terus apa yang harus dilakukan? Yuk kita simak. Coba lihat apa yang terjadi ketika Anda fokusnya adalah berupaya untuk mengalahkan pesaing Anda. Ya, Anda pasti akan amati tuh setiap gerak-geriknya dia. Apapun yang dia lakukan itu menjadi perhatian Anda. Bahkan Anda kirim intel supaya dapetin intelligence data tentang pesaing, ya kan? Dan begitu ternyata, pesaingnya ini ngeluarin produk baru. Langsung Anda ngomong sama orang Randy, jangan sampai kita kalah, kita juga harus buatin produk baru. Ayo cepet buat produk, keluarin ke market. Ternyata dia nambah 2 fitur. Kita buat 3 fitur baru supaya kita tetap ada di atasnya dia. Dia melakukan re-engineering dari prosesnya. Ayo kita buat juga re-engineering yang sama. Dia pakai teknologi ini sehingga bisa ngurangin biaya. Kita beli teknologi yang sama. Tanpa Anda sadari, semua sumber daya Anda, pikiran Anda, orang-orang Anda, uang Anda, perhatian Anda, waktu Anda dialokasikan untuk pesaing Anda. Yang jadi pertanyaan adalah, emang perusahaan Anda itu duitnya datangnya dari mana? Dari pesaing. Emang akhirnya yang bayar gaji karyawan Anda itu siapa? Pesaing. Emang akhirnya yang membuat perusahaan Anda tumbuh berkembang besar itu siapa? Pesaing. Ya bukan lah. Jadi siapa dong? Jawabannya adalah customer, pelanggan Anda. Dan sayangnya ketika kita fokusnya terlalu banyak mikirin pesaing sehingga itu mendikte bagaimana kita memutuskan uang itu dipakai untuk apa, orang-orang itu mengerjakan apa, strateginya seperti apa. Semua itu didikte oleh pesaing. Tanpa sadar, Anda mengabaikan pelanggan Anda yang justru mereka lah alasan kenapa perusahaan Anda tetap ada sampai hari ini. Mereka lah yang membuat Anda bisa membayar gaji karyawan. Mereka lah yang nanti bisa menjadi jaminan bahwa perusahaan Anda tetap ada dan bertumbuh di masa akan datang. Sayangnya, kita tanpa sadar ngabaikan customer kita. Karena waktunya habis untuk kejar-kejaran kucing-kucingan sama pesaing. Jangan sampai nanti ada perusahaan lain yang dia mengabaikan persaingan dan justru memilih untuk fokus pada pelanggan. Sebenarnya apa sih yang pelanggan butuhkan saat ini dengan situasi yang ada seperti ini? Dia lebih bisa empatik. Dan akhirnya dia bisa dapetin banyak insight. Ternyata pelanggan sekarang tuh lebih butuh ini, bukan ini. Ternyata produk yang ada yang mereka pakai sekarang, mereka beli, gunakan, bukan karena itu yang terbaik, karena emang gak ada pilihan. Ternyata kalau seandainya saya tambah ini, kalau saya kurangin ini, kalau saya modif begini aja, itu akan membuat mereka jauh lebih happy, value-nya lebih tinggi. Dan akhirnya, karena mereka lebih perhatian, karena mereka lebih ngerti dengan customer-nya, dan karena mereka alokasikan semua sumber dayanya, pikirannya, waktunya, tenaganya, orang-orangnya untuk bisa creating value bagi si pelanggan itu, pada akhirnya dialah yang pertama kali akan benar-benar memenangkan hati si pelanggan itu, menyelesaikan masalah pelanggan itu. Dan tanpa kita sadari, kita mulai mikir, kenapa kok pelanggan gue mulai pergi satu demi satu ya? Kenapa kok market share gue kok berkurang ya? Padahal gue kurang apa lagi? Gue coba mengalahkan semua pesaing yang ada di marketku loh. Nah justru itu masalahnya. Kenapa kita fokus sama pesaing? Harusnya fokus sama pelanggan. So mulai saat ini, kalau Anda ingin menang di persaingan, jangan sibuk untuk mengalahkan pesaing Anda. Tapi sibuklah memenangkan hati customer Anda.